Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiji Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dengan NIM 2214188. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja dengan materi produksi pengolahan hasil ikan sebagai guru produktif agribisnis pengolahan hasil pertanian, mengampu mata pelajaran produksi pengolahan hasil hewani di SMK Negeri 2 Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, kami siap beraksi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya Alhamdulillah. sehat? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ketua kelas mohon dipimpin doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Selesai. Sekian, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi waktu berdoa ada tidak yang tidak ikut berdoa? Tidak. Semuanya ikut berdoa? Tidak. Ya, jadi sebelum kita memulai aktivitas, kita harus berdoa dulu agar aktivitas yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Ibu cek kehadiran kalian. Alfi, Bahtiar Yusuf, Ini Cinta, Daniela, Dea Olivia, Bella Julia, Dea Octavia, Dina Maisha, Diva Olivia, Elka Evi, Febri Muhammad Iqbal, Ada. Jenny Fauzia Putri, Kara Raditya, Ada. Lali Pratiwi. Ya, terima kasih karena semuanya hari ini sudah hadir. Untuk hari ini, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Nah, kalau sudah siap, Ibu akan mengecek kesiapan kalian dulu. Hari ini peralatan alat tulisnya dibawa tidak? Bagaimana? Apakah sudah disiapkan alat-alat tulisnya? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Hari ini kalian semangat? Biar lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Semuanya dimohon berdiri. Ya, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi
Indonesia. Peta negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat berdasarkan peta, di dalam peta itu ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna hijau. Untuk yang berwarna hijau adalah daratan. Yang berwarna biru adalah perairan atau lautan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu lebih banyak daratannya apa lautannya? Lebih banyak lautan. Nah, kaitannya tadi dengan luas perairan Indonesia yang besar. Nah, karena perairan di Indonesia itu luas, maka potensi perikanannya pun juga semakin besar. Nah, di situ di dalam slide ada beberapa komoditas andalan Indonesia yang biasanya diekspor ke luar negeri. Nah, yang pertama itu ada rumput laut. Kemudian yang nomor 2 ada udang. Nah, selain rumput laut dan juga udang, ada juga kelompok ikan, yaitu ada ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan calang. Kita memasuki ke materi inti terkait dengan proses pengolahan hasil ikan. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasar, yang pertama adalah menerapkan pengolahan hasil ikan, dan yang kedua adalah memproduksi hasil ikan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah diharapkan nanti kalian bisa menentukan ikan bermutu baik dengan ikan yang tidak bermutu baik. Yang kedua, mengimplementasikan atau mengaplikasikan prinsip pembuatan bakso ikan. Yang ketiga, merancang diagram alir atau prosedur kerja pembuatan bakso ikan. Yang keempat, yaitu adalah kegiatan praktikum kita, yaitu membuat atau memproduksi bakso ikan dan menilai sifat sensoris bakso ikan yang sudah kita buat. Dan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah nanti kalian diharapkan bisa menentukan ikan yang bermutu baik dengan ikan yang tidak bermutu baik. Kemudian kalian nanti diharapkan bisa membuat bakso ikan dengan karakteristik yang disukai oleh konsumen. Nanti akan ada pretest, yaitu tes awal yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Kemudian yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada presentasi, yang keempat praktikum, dan yang terakhir adalah post-test. Ini adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, untuk penilaian ini nanti selama kegiatan pembelajaran akan ada penilaian pengetahuan. Bisa kita lihat dari nilai pretest dan nilai post-test. Kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini adalah terkait ketika kalian nanti melaksanakan proses praktikum, termasuk ketika persiapan, kemudian kegiatan praktikumnya, dan kegiatan menilai hasil praktikum. Kemudian selain itu ada juga penilaian sikap. Jadi selain ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, sikap kalian selama mengikuti pembelajaran juga akan Ibu nilai. Nah, sikap apa saja yang dinilai? Sikap yang dinilai ada sikap tanggung jawab, kemudian sikap bekerja sama, dan juga kreativitas kalian. Jadi semuanya itu akan ada nilainya. Misalnya kalian aktif selama proses diskusi, aktif selama kegiatan presentasi, itu nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengolahan hasil ikan, silakan kalian mengerjakan pretest yang sudah Ibu kirimkan linknya melalui grup kelas ya.
dan warna matanya lebih gelap. Ya, jadi yang membedakan antara gambar yang sebelah kanan dengan gambar yang sebelah kiri adalah kondisi dari kesegaran ikan. Tadi Mbak Elka menyebutkan dari insang dan mata. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah permasalahan apa yang sering terjadi pada ikan? Ada yang bisa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan nanti kalian membentuk kelompok untuk mendiskusikan terkait dengan materi yang ada di dalam slide. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 yaitu Alfi, Bahtiar Yusuf, Cinta, dan Dea Olivia. Untuk kelompok 2 Dela Julia, Dea Octavia, Dina, dan Diva. Untuk kelompok 3 Elka, Febri, Jenny, Kara, dan Mary Pratiwi. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Nah, anak-anak sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah.
Halo guys, balik lagi sama gue Jerry Andrian. Di video kali ini gue mau bagiin resep bakso ikan. Ini adalah video bagaimana cara membuat bakso dari ikan. Kalau di video ini bakso ikannya dibuat dari ikan tenggiri. Oke guys, langsung aja kita mulai. Cok cok. Tadi adalah video cara membuat bakso dari ikan. Semuanya tadi menyimak dengan baik videonya? Ya. Ada yang sudah paham bagaimana langkah-langkah membuat bakso ikan? Nah, kalau semuanya menyimak dengan baik, silakan kalian membuat prosedur kerja cara membuat bakso ikan. Prosedur kerjanya silakan dikerjakan di LKPD ya. Gimana? Kelompok 2 bisa membuat diagram alir? Bisa. Semuanya tadi menyimak ya? Iya. Kemudian silakan ya. Setelah pencucian, nah tujuan pembuatan ini apa tadi? Memisahkan daging dari kulit, memisahkan daging dari kulit dan nah, setelah pembuatan ada proses apa tadi? Ya, penjualan. Jadi selama diskusi keaktifan kalian, kerjasamanya itu nilai. Kira-kira kalian ikut berdiskusi apa tidak, bisa bekerja sama dengan kelompoknya apa tidak? Ikut Bu, sersi saya. Oh ya, yang bagian pusing ya Mas ya. Tapioka. Anak-anak masih semangat? Masih. Masih ya, karena setelah ini kita masih ada kegiatan praktikum. Nah, sudah selesai mendiskusikan materi yang permasalahan yang sudah diberikan ke kalian? Ya. Boleh dikumpulkan LKPD-nya, akan ibu cek hasil diskusi kalian. Sebentar, ibu cek dulu hasil pekerjaan kalian, terutama yang diagram alir. Nah, ini sudah ibu cek hasil pekerjaan kalian yang bagian diagram alir. Jadi sekilas ibu lihat semua kelompok sudah bisa membuat diagram alir proses pengolahan bakso ikan. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan skema kerja atau diagram alir yang sudah kalian buat. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan praktek pembuatan bakso secara berkelompok. Nah, sebelum kita memulai praktikum, apa yang harus kita lakukan? Persiapan kita sebelum melaksanakan praktikum apa? Memakai APD. Memakai APD. Nah, untuk APD yang harus kita pakai ada jas lab, ada masker, dan pelindung kepala untuk yang laki-laki. Nah, untuk yang belum memakai masker, nanti dipersilahkan untuk memakai masker ya. Anak-anak, semuanya sudah memakai APD? Sudah. Dimohon untuk semuanya berdiri dulu. Ibu akan mengecek apakah semuanya sudah memakai APD lengkap. Ya, semuanya sudah memakai jas lab, sudah memakai masker, dan yang laki-laki sudah memakai topi. Silakan duduk kembali. Terima kasih, semuanya sudah memakai APD lengkap. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum pembuatan bakso sesuai dengan skema kerja yang sudah kalian buat.
Jangan kamu. Lanjut jeleknya orang Ada timbang tondek. 260. Semua sudah? Ya. Ciluru dulu papa di luar dulu presiden. Ciluru dulu papa di luar. Yang itu waktu semua 10 11 14. biar nanti matangnya bersamaan ya. Ya, sudah jadi bakso ikannya? Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok bertukar sampel. Nah, selanjutnya kalian melakukan uji sensoris dari sampel kalian sendiri dan sampel dari kelompok yang lain ya. Silakan ditukar dengan kelompok yang lain sampelnya. Ya, kelompok 1 ditukar dengan kelompok 2 dan kelompok 3, begitu seterusnya. Dengan kelompok yang lain? Kalau sudah, silakan kalian secara berkelompok melakukan uji sensoris bakso ikan yang sudah dibuat. Nah, untuk tabel pengajarannya silakan dibuka halaman terakhir pada ya, halaman belakang dari LKPD ada tabel pengamatan bakso ikan berdasarkan SNI 7266 tahun 2014. Nah, di situ ada kode contoh. Kode contoh itu maksudnya adalah kode dari sampel yang akan kalian uji sensorisnya. Kemudian untuk parameter yang diuji adalah kenampakan, ada bau atau aroma, rasa dan tekstur. Nanti untuk pemberian nilai atau skornya silakan disesuaikan berdasarkan kondisi dari masing-masing sampel ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang untuk diskusinya. Nah, jadi coba. Gimana? Bisa menilainya? Bisa. Ya, anak-anak, bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 berdiri di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, membedakan gambar. Insang bagian kanan lebih berwarna merah, matanya berwarna merah, dan adanya perubahan warna kulit dan daging ikan menjadi kusam atau pucat. Kerusakan yang terjadi pada ikan. Adanya gas busuk karena gas amonia terbentuknya lendir pada permukaan ikan. Adanya perubahan warna kulit dan daging ikan menjadi kusam atau pucat. 3. Pilih ikan yang berkualitas. Bersihkan ikan sebelum disimpan. Simpan di wadah yang tertutup. Simpan di freezer. Hindari penyimpanan ikan bersama makanan yang berbau menyengat. Prosedur pembuatan daging ikan. Yang pertama pencucian, yang kedua dressing, yang ketiga pemfiletan, yang keempat penimbangan, yang kelima penggilingan, yang keenam pembentukan, yang ketujuh perebusan, yang kedelapan penirisan, yang kesembilan penimbangan, dan yang ke-10 hasil dari pembuatan bakso ikan. Berikut ini tabel uji sensoris bakso ikan. Penampakan dari kelompok 1 yaitu permukaan halus, tidak berongga dan cerah. Kelompok 2 permukaan kurang halus, sedikit berongga, kurang cerah. Yang kelompok 3 permukaan kasar, berongga dan kusam. Gaungnya spesifik produk kelompok 1 nilainya 9, spesifik produk yang kedua nilainya 7, yang ketiga 9. Rasa dari spesifikasi produk 9 semua dari kelompok itu. Teksturnya semuanya kelompok mendapatkan padat, kompak, dan kenyal. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masih ragu-ragu terkait materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan. Oh iya, Mbak Cinta. Mbak Cinta ini dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Silakan, Mbak. Mengapa saat proses pencampuran ditambahkan es batu? Akan menjawab pertanyaan dari Cinta. Mengapa pada proses penggilingan diperlukan penambahan es batu? Karena untuk menurunkan suhu pada proses penggilingan. Terima kasih. Ya. Nah, ini tadi kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, cukup. Silakan ditutup presentasinya oleh kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, masih ada satu lagi kegiatan, yaitu mengerjakan post-test ya. Silakan kalian mengerjakan post-test. Sudah Ibu kirimkan linknya melalui grup kelas. Nah, tujuan Ibu memberikan post-test ini adalah untuk mengetahui kemampuan akhir kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah hari ini kalian yang awalnya tadi tidak bisa menjadi bisa, kemudian yang awalnya nilainya 50 bisa menjadi 70 ya. Silakan dikerjakan untuk post-testnya. Ya, waktu pengerjaan post-test sudah selesai. Nah, setelah selesai mengerjakan post-test, di situ kan muncul skor dari masing-masing orang. Nah, di sini siapa yang nilainya di bawah 70? Ayo angkat tangan. Ya, Mas Kara dengan Mas Iqbal. Yang nilainya di atas 80. Ya, wah banyak ya, di atas 80. Yang nilainya 100.
pembelajaran ini kita akhiri, Ibu ingin bertanya ke kalian terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau sulit atau membosankan? Menyenangkan. Ada tidak kendala yang kalian hadapi selama mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak. Semuanya bisa mengikuti pembelajaran? Bisa. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang pengolahan hasil susu. Jadi sebelum pertemuan berikutnya, silakan kalian di rumah membaca materi tentang pengolahan hasil susu, ya. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Marilah kita berdoa. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk ketua kelas, dimohon pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih.